Untung kamu nggak pernah buka pintunya. Maya terdiam. Kalau malam ada yang manggil, jangan pernah dijawab. Maya memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya siapa yang tinggal di rumah itu dulu?" Ibu itu pun Halo guys, kembali lagi di Arsip Tengah Malam. Episode kali ini berjudul Aku Kira Itu Suara Tetangga, sampai aku tahu rumah itu sudah kosong 12 tahun. Beberapa cerita yang masuk ke Arsip Tengah Malam terdengar begitu mustahil sampai sulit untuk dipercaya. Tapi justru cerita-cerita seperti inilah yang justru meninggalkan pertanyaan, bagaimana jika semua itu benar-benar terjadi? Malam ini kita akan membuka berkas nomor 2. Cerita ini dikirim oleh seorang perempuan yang meminta identitasnya disamarkan. Demi menjaga privasinya, kita akan memanggilnya dengan nama Maya. Beberapa detail lokasi juga diubah atas permintaan narasumber. Namun, seluruh rangkaian kejadian akan saya sampaikan sebagaimana Maya ceritakan ke Arsip Tengah Malam. Menurut Maya, kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi luar kota. Karena jarak dari rumah orang tuanya terlalu jauh, ia memutuskan untuk menyewa sebuah kontrakan sederhana yang hanya berjarak sekitar 10 menit dari tempatnya bekerja. Kontrakannya tidak besar, hanya memiliki 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan teras sempit yang langsung menghadap ke jalan komplek. Lingkungannya pun juga cukup tenang, bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Mayoritas rumah di sana dihuni oleh pasangan lanjut usia. Selebihnya rumah-rumah lama yang sudah mulai kusam dimakan usia. Maya pun mengaku ketika pertama kali melihat kontrakan itu, ia justru merasa nyaman. Udara di sana terasa sejuk, tidak banyak kendaraan lalu lalang, dan setelah seharian bekerja, suasana seperti itu sangatlah menenangkan. Namun, ada satu rumah yang sejak awal menarik perhatiannya. Rumah itu tepat berada di sebelah kiri dari kontrakan yang ia sewa. Cat dindingnya mulai mengelupas, pagar besinya dipenuhi karat, rumput liar tumbuh hampir menutupi halaman. Seluruh jendelanya tertutup rapat menggunakan gorden berwarna coklat tua yang terlihat sudah sangat kusam. Rumah itu seperti sudah sangat lama tidak dirawat. Tetapi Maya tidak memikirkannya. Maya hanya menganggap mungkin pemilik rumah sedang berpergian saja, atau mungkin memang jarang pulang. Hari pertama berlalu tanpa satu kejadian apapun. Maya mulai menata barang-barang, memasang rak kecil, merapikan pakaian, lalu beristirahat lebih awal karena besok dia harus sudah mulai bekerja. Sekitar pukul 11 malam, Maya tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi, bukan juga karena suara hujan, melainkan suara televisi. Volume televisinya pun terdengar cukup keras, tetapi jelas berasal dari rumah sebelah. Awalnya Maya hanya membuka mata beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Dalam pesannya kepada kami, dia menulis, "Aku pikir itu cuma tetanggaku yang masih nonton TV, jadi aku balik tidur lagi. Enggak ada rasa takut sama sekali. Dan memang tidak ada yang aneh. Siapapun mungkin akan berpikir tentang hal yang sama. Namun, malam berikutnya, hal yang sama terjadi kembali. Tepat hampir di jam yang sama, sekitar pukul 11 lewat, suara televisi itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya suara TV. Maya mulai mendengar suara yang lain. Suara kayu yang digeser perlahan, keret. Lalu terdengar suara langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan menggunakan sandal rumah. Seret, seret, seret. Dalam emailnya, Maya menuliskan, "Aku bahkan sempat melihat jam di HP. Waktu itu sekitar jam 11 lewat 15. Aku masih mikir, mungkin tetanggaku baru selesai makan malam." Malam itu, ia kembali mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, suara-suara itu berubah menjadi rutinitas. Hampir setiap malam, jamnya nyaris selalu sama. Televisi menyala, kursi bergeser, langkah kaki terdengar. Sesekali ada suara orang batuk. Batuknya berat, panjang, seperti orang lanjut usia. Maya bahkan sudah mulai hafal urutannya. Seolah-olah setiap malam, orang di rumah itu melakukan aktivitas yang sama, tidak pernah berubah. Awalnya tidak ada yang membuat Maya curiga, sampai satu malam ia pulang lembur. Saat itu hujan terasa cukup deras. Saat itu hujan turun cukup deras. Jam di dashboardnya menunjukkan pukul 00.47. Jalan kompleks sudah kosong.
hanya suara hujan yang memantul di aspal. Ketika Maya membuka pagar kontrakannya, ia kembali mendengar suara televisi dari rumah sebelah. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam pesannya, Maya menulis, "Aku spontan menengok ke rumah itu karena suara TV-nya terdengar cukup keras. Tapi pas aku lihat, rumahnya gelap, tidak ada lampu teras, tidak ada cahaya dari jendela, tidak ada pantulan cahaya televisi yang biasanya terlihat dari balik gorden. Rumah itu gelap gulita, tetapi suara berita di televisi masih terdengar cukup jelas." Maya sempat mencoba untuk mencari penjelasan. Mungkin televisinya berada di kamar, mungkin pintunya tertutup, atau mungkin cahaya televisinya tidak terlihat dari luar. Ia pun mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri, lalu berjalan menuju pintu kontrakan. Namun, baru beberapa langkah, ia mendengar suara lain. Bukan televisi, bukan kursi, melainkan suara sapu lidi. Serak, 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 pelan, teratur, seolah ada seseorang yang sedang menyapu halaman rumah. Masalahnya, waktu itu hampir jam 1 dini hari, dan juga hujan masih turun cukup deras. Maya pun berhenti melangkah. Ia menoleh kembali ke rumah itu. Halamannya kosong, rumput liar yang basah tertiup angin, tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu tetap terdengar. Serak, serak, serak dalam emailnya. Maya mengaku saat itu bulu kuduknya mulai berdiri. "Aku masih berusaha untuk berpikir logis," katanya. "Tapi aku benar-benar enggak lihat ada orang. Memang di halaman itu tidak ada orang. Kalau memang ada yang nyapu, harusnya kelihatan." Malam itu Maya buru-buru masuk ke dalam kontrakan, lalu mengunci pintu dan berusaha mencoba melupakan apa yang baru saja dia dengar. Namun ia belum tahu bahwa itu hanyalah awal. Karena beberapa malam setelah kejadian itu, ia mulai mendengar suara lain. Suara yang tidak akan pernah dia bisa lupakan sampai hari ini. Setelah malam ketika Maya mendengar ada suara orang yang menyapu di tengah hujan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah di sebelah rumah kontrakannya. Namun seperti kebanyakan orang, ia tetap mencoba untuk bersikap rasional. Mungkin ada penghuni yang memang jarang keluar. Mungkin rumah itu terlihat kosong, padahal sebenarnya masih ditinggali. Atau mungkin suara yang dia dengar hanyalah kebetulan. Sayangnya, beberapa malam berikutnya justru membuat penjelasan itu semakin sulit untuk dipercaya. Menurut Maya, kejadian berikutnya terjadi sekitar 3 hari setelah kejadian sebelumnya. Saat itu dia sedang berbaring sambil memainkan ponselnya. Jam menunjukkan pukul 23.12. Seperti biasa, suara televisi dari rumah sebelah mulai terdengar. Lalu suara kursi, keret, langkah kaki, seret, 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 dan batuk berat yang sudah mulai ia kenali. Namun pada malam itu ada tambahan suara lain, pelan sekali, seperti seseorang yang sedang tertawa. Hahaha. Maya mengira ia salah dengar. Lalu ia mencoba mengecilkan suara dari ponselnya. Suara itu terdengar lagi. Hahaha. Pelan, seperti suara seorang wanita tua. Dalam pesannya kepada kami, Maya menulis, "Di situ aku mulai merasa nggak nyaman. Soalnya selama ini aku cuma dengar suara TV sama langkah kaki. Baru malam itu aku mendengar ada suara orang tertawa. Karena merasa merinding, Maya pun mencoba mematikan televisinya sendiri. Ia berharap setelah rumahnya sunyi, suara itu ikut hilang. Tetapi justru sebaliknya, tawa itu terdengar semakin jelas, seolah berasal tepat dari balik dinding kamarnya. Maya pun menahan nafas, lalu perlahan mendekatkan telinganya ke dinding. Beberapa detik pertama tidak ada apa-apa. Kemudian, tok tok tok, 3 ketukan pelan dari arah rumah sebelah. Maya pun langsung menjauhkan diri dari dinding, dan tepat setelah ketukan itu, ia mendengar suara berbisik, sangat lirih, seperti ada seseorang yang berbicara dari balik tembok. Masalahnya, ia sama sekali tidak bisa memahami apa yang dia ucapkan. Malam itu, Maya hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sisi lain dinding kamar Maya, menunggu, mendengarkan, atau mungkin mencoba berbicara kepadanya. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Maya akhirnya memperhatikan rumah itu dengan lebih serius. Dan semakin lama ia melihat, semakin banyak hal yang terasa sangat aneh.
Rumput di halaman tumbuh liar hampir setinggi lutut. Pagar besinya penuh karat. Beberapa gentengnya pun banyak yang sudah bergeser. Di teras rumahnya pun sudah banyak tumpukan brosur kertas yang terlihat sudah menguning, seolah tidak pernah diambil selama bertahun-tahun. Yang paling membuatnya heran, tidak ada satupun tanda bahwa rumah itu benar-benar dihuni. Tidak ada sandal, tidak ada kendaraan, tidak ada jemuran, tidak ada suara di siang hari. Hanya malam, selalu malam. Rasa penasaran itu akhirnya membuat Maya bertanya kepada seorang ibu pemilik warung kecil di ujung gang. Percakapan itu terjadi ketika sore hari sepulang kerja. Awalnya mereka hanya mengobrol biasa. "Bu, tetangga sebelah kontrakan saya sepertinya sangat pendiam ya." Ibu warung itu pun tiba-tiba berhenti menyusun barang. Beliau pun menatap Maya beberapa detik, kemudian bertanya pelan, "Yang rumah pagar hijau itu?" "Iya, Bu." Ekspresi ibu itu berubah, bukan terkejut, tapi lebih seperti bingung. Lalu beliau berkata, "Nah, rumah itu kosong." "Kosong? Sudah lama sekali. Kurang lebih 12 tahun." Maya mengira ibu itu cuma bercanda. Ia bahkan sempat tertawa kecil. Beliau mengatakan bahwa dulu rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri dan anak mereka. Lalu suatu hari keluarga itu pindah setelah terjadi sebuah kejadian yang tidak pernah dijelaskan secara jelas kepada warga. Sejak saat itu rumah itu tidak pernah ditempati lagi. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang menyewa. Dan menurut ibu warung itu, warga sekitar juga jarang membicarakannya. Dalam emailnya hanya menulis, "Waktu dengar rumah itu kosong 12 tahun, aku langsung merinding. Soalnya hampir setiap hari aku dengar ada seseorang yang nonton TV di situ." Ia mencoba menjelaskan bahwa setiap hari ia sering mendengar ada suara televisi, kursi, dan orang yang sedang berjalan kaki. Namun ibu warung itu justru terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Kalau malam, jangan terlalu sering didengarkan, Nak." "Maksudnya, Bu?" Wanita itu hanya menggeleng, lalu kemudian kembali merapikan dagangannya, seolah tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Dan malam setelah percakapan itulah Maya mengalami kejadian yang membuatnya benar-benar yakin bahwa suara-suara dari rumah sebelah itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Karena pukul tepat 23.17, ia mendengar seseorang berjalan di teras kontrakannya, pelan, menggunakan sandal. Seret, seret, seret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Dan beberapa detik kemudian terdengar seorang wanita tua berbisik dari luar, "Maya, Maya, buka pintunya." Padahal ia belum pernah memperkenalkan namanya kepada siapapun di lingkungan itu. Setelah percakapan dengan ibu warung itu, Maya mengaku sudah sangat tidak nyaman ketika setiap kali kembali ke kontrakan itu. Bukan karena rumahnya, melainkan karena rumah di sebelahnya. Rumah yang selama ini dia yakini dihuni oleh seseorang. Padahal menurut warga sudah kosong selama 12 tahun. Yang membuat Maya semakin gelisah, suara-suara itu tidak pernah berhenti. Televisi tetap menyala, kursi tetap bergeser, langkah kaki tetap terdengar, seolah-olah penghuninya sama sekali tidak tahu bahwa mereka seharusnya sudah tidak ada. Dalam emailnya Maya menulis, "Sejak malam itu, aku mulai tidur sambil menyalakan lampu kamar. Rasanya aneh kalau semua lampu dimatikan. Aku takut kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang sedang berdiri di balik jendela." Beberapa malam pun berlalu, tidak ada kejadian baru. Setidaknya begitulah yang Maya pikirkan. Sampai satu Jumat malam, hujan turun sejak sore. Angin bertiup cukup kencang, sekitar pukul 11:30. Tiba-tiba listrik di seluruh komplek padam. Seketika suasana berubah sunyi. Televisi di rumah Maya mati, kipas angin mati, lampu jalan ikut padam. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah kilatan petir di langit. Maya mengambil ponselnya, menyalakan senter. Saat itulah ia mendengar suara yang sudah sangat ia kenal. Suara televisi masih terdengar dari rumah sebelah. Padahal seluruh kompleks sedang mati listrik. Maya membeku. Ia berdiri di ruang tamu sambil meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara dari rumah lain. Namun semakin lama dia mendengarkan, semakin jelas arah suara itu benar-benar berasal dari rumah sebelah. Bahkan sesekali terdengar ada suara penyiar berita, lalu suara iklan, persis seperti suara televisi yang sedang menyala. Dalam keadaan tanpa listrik, beberapa menit kemudian terdengar suara kursi digeser, keret, lalu langkah kaki, seret, seret,
Seret, langkah itu pun berhenti. Lalu sunyi yang begitu berat sampai Maya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Petir kembali menyambar. Cahayanya sempat menerangi halaman rumah sebelah. Dan untuk pertama kalinya, Maya melihat pintu depan rumah itu terbuka pelan, seolah baru saja dibuka oleh seseorang. Padahal beberapa detik sebelumnya, pintu itu masih tertutup sangat rapat. Dalam emailnya, Maya mengaku ia tidak tahu kenapa malah itu dia justru mendekati ke arah jendela. Mungkin karena penasaran, atau mungkin manusia memang sering mencari jawaban. Meski tahu jawabannya mungkin bisa membuat menyesal. Melalui celah gorden, Maya mencoba melihat ke arah rumah itu. Gelap, sangat gelap. Namun di balik gelap itu, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil berkedip kebiruan seperti cahaya televisi tabung. Cahaya itu menyinari sebagian ruang tamu, sangat redup tapi cukup memperlihatkan sebuah kursi goyang yang bergerak perlahan, mundur maju. Padahal tidak ada siapapun yang duduk di sana. Maya masih menatap, tubuhnya sudah mulai gemetar. Ia berniat menutup gorden. Kursi goyang itu berhenti bergerak. Mendadak, lalu dari dalam rumah terdengar suara seorang wanita tua. Pelan, sangat pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Nah, beberapa detik hening. Lalu suara itu kembali terdengar. TV-nya jangan dimatikan, ia mengaku. Maya mengaku ia langsung menjauh dari jendela. Tangannya gemetar, nafasnya memburu. Ia mengunci pintu, lalu masuk ke kamar sambil menangis. Sepanjang malam, ia hanya duduk memeluk lutut, tidak berani melihat ke arah jendela lagi. Keesokan paginya, hal yang pertama Maya lakukan adalah meminta izin kepada kantornya untuk pulang lebih awal. Hari itu juga, ia mulai mencari kontrakan baru. Ia bahkan rela kehilangan uang sewa yang masih tersisa beberapa bulan. Baginya, meninggalkan tempat itu jauh lebih penting daripada memikirkan kerugian. Sebelum benar-benar pindah, Maya sempat kembali ke warung tempat ia berbincang dengan ibu itu. Ia menceritakan semua yang dialaminya malam sebelumnya. Ibu itu hanya menghela nafas, lalu berkata pelan, "Untung kamu gak pernah buka pintunya." Maya terdiam. Kalau malam ada yang manggil, jangan pernah dijawab. Maya memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya siapa yang tinggal di rumah itu dulu?" Ibu itu pun menatap rumah itu dengan cukup lama. Kemudian menjawab lirih, "Saya juga nggak tahu pasti. Yang saya tahu, setelah keluarga itu pergi, suara televisinya nggak pernah benar-benar berhenti." Sudah hampir 2 tahun yang lalu, sejak Maya meninggalkan kontrakan itu, ia tidak pernah kembali, tidak pernah mencari tahu lagi, dan memilih menganggap bahwa semua itu adalah pengalaman yang tidak ingin diulang. Namun di akhir email yang dia kirim kepada kami, ada satu kalimat yang membuat kami cukup lama terdiam. Ia menulis, "Sampai sekarang aku masih sering terbangun sekitar jam 11 malam karena mendengar suara televisi. Padahal aku tinggal di apartemen yang dindingnya kedap suara. Yang paling membuat aku takut, suara itu selalu diikuti dengan suara kursi kayu yang digeser pelan. Persis seperti yang dulu sering aku dengar dari rumah sebelah. Mungkin itu hanyalah trauma, mungkin juga hanya kebetulan, atau mungkin ada suara yang memang tidak pernah benar-benar tertinggal di sebuah rumah, melainkan mengikuti orang yang pernah mendengarnya." Kalau kalian berada di posisi Maya, apakah kalian akan mencoba mencari tahu siapa yang sebenarnya menghuni rumah itu, atau memilih pergi dengan tidak pernah menolehnya lagi? Saya Lutfi, dan ini adalah Arsip Tengah Malam. Sampai jumpa lagi di berkas selanjutnya.